Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah hil aliyil azim insan SIG. Salah satu sifat utama dari Islam itu adalah sholihun likulli zaman wal makan. Islam itu selalu adaptif hingga dia relevan dalam setiap zaman maupun setiap tempat. Karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Baik dari ujung timur alam semesta maupun ujung barat alam semesta. Baik sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat kelak. Islam selalu relevan dan adaptif. Maka sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk menjadi agen Islam, dalam hal ini menjadi manusia-manusia yang adaptif terhadap semua tempat dan terhadap semua waktu. Kita dituntut untuk selalu adaptif sebagaimana anjuran Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Namun karena beliau menjadi seorang nabi yang mengajarkan ajaran-ajaran baru yang begitu mulia, yaitu Islam yang menghancurkan rezim-rezim zalim yang ada di Mekah pada saat itu, beliau dimusuhi hingga kemudian harus pergi hijrah ke Madinah. Dan beliau dengan mudah beradaptasi dengan orang-orang di Madinah. Begitu juga para ulama, kita kenal sebagai orang-orang yang selalu adaptif di setiap tempat. Imam Ghazali lahir di Gaza, Palestina sana. Kemudian pindah ke Mekah, ke Madinah. Beliau juga pernah hidup di Irak. Beliau pernah juga hidup di Mesir pada akhirnya. Beliau selalu adaptif. Bahkan ciri dari seorang ulama di zaman dahulu adalah safar. Mereka selalu berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk menemui sumber-sumber dan ahli-ahli ilmu. Dan mereka selalu beradaptasi dengan semua kondisi. Sebagian juga berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk kemudian mendakwahkan Islam. Dan ciri utama kesuksesan dakwah Islam dimanapun, termasuk khususnya di Nusantara, yaitu Indonesia saat ini, adalah karena kemampuan adaptasi para pendakwah Islam di Indonesia. Begitu juga secara waktu. Kita dituntut untuk terus beradaptasi dengan waktu. Karena itu dalam Islam, waktu menjadi sangat penting dan seorang muslim harus dia mengendalikan waktu, bukan dikendalikan oleh waktu. Karena yang dikendalikan oleh waktu, dia akan rugi dan itu bukan muslim. Dan yang mengendalikan waktu, dia akan untung dan itulah ciri muslim. Karena itu Allah bersumpah atas nama waktu, wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam ketidakberuntungan, kelalaian, dan lain sebagainya. Kecuali orang-orang yang selalu mengendalikan dan memanfaatkan waktunya. Kita sebagai seorang muslim secara khusus dan secara umum sebagai manusia disebut oleh Al-Quran bahwa kita adalah ciptaan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ciptaan terbaik. Dan kita diberikan akal yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya dan menyebabkan kita makhluk yang termulia di sisi Allah. Apalagi kita seorang muslim disebut oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik dari seluruh manusia. Maka kita berkewajiban mendaya gunakan akal kita untuk selalu beradaptasi dalam setiap tempat, setiap waktu. Selalu menjadi generasi yang solutif sebagaimana Nabi Muhammad yang ketika terjadi percekcokan di antara masyarakat Arab pada saat itu tentang siapa yang harus mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya, Nabi secara solutif dan proaktif menyelesaikannya dengan membuka sorbannya, meletakkan Hajar Aswad di atasnya, dan semua
perwakilan suku memegangnya dan mengembalikannya bersama-sama ke tempatnya. Begitulah seorang muslim. Termasuk di tengah perkembangan teknologi saat ini, seorang muslim dituntut untuk selalu beradaptasi hingga bisa mengendalikan teknologi untuk kebaikannya, bukan dikendalikan oleh teknologi. Sebagian kita dikendalikan oleh teknologi. Teknologi sehingga justru memperburuk keadaan kita, membuat kita putus silaturahmi, padahal teknologi dibuat salah satunya untuk menjalin komunikasi, membuat kita jauh dengan keluarga, karena walaupun bersama kita sibuk dengan HP-nya sendiri, membuat kita tidak produktif bekerja karena justru teknologi membuat kita lalai, kita main game, kita main media sosial dan lupa kerja. Karena itu seorang muslim dia harus berdaulat, menjadi tuan atas teknologi, bukan menjadi budak, dan tidak berdaulat atas teknologi itu sendiri. Seorang muslim adalah seorang yang bertumbuh, kata Nabi, setiap harinya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Karena itu kita harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Terlalu sedikit waktu kita di bumi ini untuk digunakan bagi hal-hal yang sia-sia. Perjalanan kita menuju akhirat itu begitu panjang. Maka memanfaatkan waktu menjadi yang utama. Karena itu, semua ibadah dalam Islam itu ada waktunya. Sholat pada waktunya. 5 sholat yang diwajibkan kepada kita ada waktunya masing-masing. Naik haji ada waktunya. Zakat ada waktunya. Puasa ada waktunya. Semua ada waktunya. Mengapa? Karena Allah ingin kita menjadi pribadi yang mengendalikan waktu, bukan dikendalikan oleh waktu. Ciri orang yang berakal adalah dia selalu adaptif dan mengendalikan dirinya dimanapun dia berada, kapanpun dia berada. Dan naudzubillah, jangan justru menjadikan akal bertentangan dengan visinya yang diciptakan oleh Allah. Menggunakan akal justru untuk ngakali. Dalam filsafat inilah yang disebut oleh seorang filosof bernama Habermas sebagai akal instrumental. Kita menggunakan akal untuk membodohi orang lain. Inilah yang kata Sayyidina Ali untuk kita menjauhi. Jauhi sifat yang menjadikan akal justru untuk membodohi orang lain. Jadikanlah akal untuk mengembangkan potensi kita dan mencerdaskan orang lain. Dan pada akhirnya kuncinya dalam Islam, bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, sehingga kamu akan terus bersemangat dan proaktif dalam bekerja, dan beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan wafat esok, sehingga kamu akan tulus dan semangat dalam beribadah. Dan seorang muslim adalah orang yang bisa menempatkan keduanya pada tempatnya, sehingga sudah sepatutnya insan SIG kita terus mengembangkan potensi kita, karena ada saatnya potensi kita akan mulai menurun dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika kita sudah beranjak tua dan mulai memasuki masa pensiun. Maka seorang muslim dan seorang mukmin dia adalah orang yang membuat kondusivitas secara waktu dan secara tempat. Ketika ada dia, maka suasana waktu dan tempat menjadi kondusif. Suasana kerja, suasana keluarga, suasana bermasyarakat, dan lain sebagainya. Itulah yang kalau Anda tahu apa yang disebut wali adalah orang yang mengendalikan wilayahnya. Maka jika Anda bisa mengendalikan wilayah Anda dengan baik, sejak ada Anda, wilayah kerja Anda, keluarga, masyarakat menjadi lebih baik dan jauh lebih baik lagi, berarti Anda seorang yang memiliki ciri-ciri kewalian. Artinya ketika ada dia menjadi lebih baik. Itulah ciri seorang muslim. Dan sebaliknya ciri seorang yang dia mewarisi kinerja setan adalah ketika ada dia justru dia membawa dampak buruk bagi sekitarnya. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, yang selalu
baik, bermanfaat, dan mengembangkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIG, Go Beyond Next.